Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentunya kita bersyukur dan juga bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang sampai sekarang masih kita rasakan, masih kita dikaruniakan olehnya Rabbul Alamin, terutama nikmat kita masih bisa bertemu kembali, berjamaah, bermajlis kembali untuk sedikit menambah wawasan ilmu kita, ilmu agama tentunya, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah dan juga sebagai bekal kita sampai akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala mengambil kita semuanya. Dan tentunya juga nikmat yang tak terhingga juga kita ingat pada diri kita masing-masing, bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rasa aman, nyaman di tempat tinggal kita di sini ya, di Qatar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Qatar ini dan juga negeri Islam semuanya diberikan keamanan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bil khusus kita tentunya berdoa kepada Allah agar Allah melindungi negeri kita, negeri Indonesia tentunya ya, dari bahaya-bahaya, dari hal-hal yang merusak persatuan dan kesatuan, keamanan dan kesejahteraan tentunya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita bermohon agar mereka-mereka yang diberikan kekuasaan, mandat oleh rakyat, dari eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya dan seterusnya, itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang semestinya harus dijalankan daripada tanggung jawab mereka untuk memimpin rakyat Indonesia bil khusus dan juga yang lainnya. Taiba, selanjutnya kita buka kembali buku bahasan kita, yaitu kitab Masail Al-Jahiliyah, yang tentunya sudah banyak kita baca dan banyak kita lalui keterangan-keterangan yang ada, yang mana kita maklumi bahwasanya kitab ini mengungkap sifat-sifat jahiliyah yang tentunya adalah apabila kita mengetahui, diharapkan kita tidak jatuh ke dalam hal yang sama. Karena seorang mukmin, sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW bersabda, la yudlaqul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Jadi seorang mukmin itu tidak disengat oleh binatang berbisa, ularkah atau apakah yang lain, dalam satu lubang yang sama. Jadi kalau dah ada yang disengat, ada yang terkena, satu orang yang terkena dari lubang yang kita pernah lihat, maka usahakan kita jangan sampai kena. Atau bahkan mungkin saja kita pernah kena di lubang itu, ya tentu kita sudah pasti lebih hati-hati daripadanya. Cuma masalahnya adalah ada sebagian orang yang sudah kena di lubang yang sama, lalu kemudian juga dia melihat orang-orang kena di lubang itu, lalu kemudian dia kena lagi dan kena lagi. Ini yang bermasalah. Naudzubillah min dzalik. Jadi apa yang beliau sebutkan dari 1 sampai poin yang keberapa ini sekarang, 30 ke 40 ya, itu cukup dibaca poin-poinnya saja ya, untuk mengingatkan jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Ya tentu dari poin-poin yang ada yang bersifat besar, maksudnya konsekuensinya, dan juga menengah dan seterusnya. Karena dimaklumi bahwasanya dosa itu pun berbagai macam, ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Jadi ala kulli hal, jadi ini pertemuan pertama ya setelah liburan. Jadi kita baca dari awal ya, poin-poinnya saja, apa yang pernah didapatkan sebagaimana yang pernah dahulu ya kita dapatkan, namun namanya juga
murojaah ya poin-poinnya sajalah ya. Poin-poinnya saja untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Jadi oleh itu karena ini banyak poinnya ya dari 1 sampai 40 ya mungkin dibantu baca ya di poin-poinnya saja. Ya. Masalah pertama, berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Nah, terus Masalah kedua, perselisihan orang-orang jahiliyah dalam ibadah dan agama. Masalah ketiga, anggapan mereka bahwa menentang pemimpin itu baik, sedangkan ketaatan dan kedudukan kepadanya adalah rendah dan hina. Masalah keempat, taklid buta dan bahayanya. Masalah kelima, berhujah dengan mayoritas tanpa melihat dasar. Masalah keenam, berhujah dengan para pendahulu tanpa melihat dasar. Masalah ketujuh, berdalil bahwa kebenaran ada pada orang yang kuat. Masalah kedelapan, berdalil bahwa sesuatu yang ada pada orang lemah adalah tidak benar. Masalah kesembilan, mengikuti ulama fasik dan hamba yang bodoh. Masalah ke-10, tuduhan mereka bahwa ahli agama itu pendek akalnya dan kurang hafalannya. Masalah ke-11 dan ke-12, mereka bersandar kepada kias yang rusak dan mengingkari kias yang benar. Masalah 13, berlebih-lebihan dalam mengagungkan ahli ilmu dan orang soleh. Masalah ke-14, menolak kebenaran dan menetapkan kebatilan. Masalah ke-15, menolak menerima kebenaran dan alasan yang batil. Masalah ke-16, orang-orang Yahudi menggantikan Taurat dengan buku-buku sihir. Masalah ke-17, menisbatkan yang batil kepada para nabi. Masalah ke-18, menisbatkan diri kepada para nabi padahal mereka menentang. Masalah ke-19, mencela orang-orang soleh karena orang yang menisbatkan diri kepadanya. Masalah ke-20, keyakinan mereka bahwa sihir dan dukun termasuk karomah para wali. Masalah ke-21, menyembah Allah dan dengan sulan dan tepuk tangan. Masalah ke-22, menjadikan agama sebagai kesenangan dan permainan. Masalah ke-23, terpedaya oleh kehidupan dunia. Masalah ke-24, keengganan mereka menerima kebenaran jika didahului orang-orang lemah. Masalah ke-25, berdalil atas batalnya sesuatu karena didahului oleh orang-orang lemah. Masalah ke-26, menyelewengkan bukti-bukti Alkitab setelah mengetahuinya karena adanya kesesuaian dengan hawa nafsu mereka. Masalah ke-27, mengarang buku-buku yang batil dan menisbatkannya kepada Allah. Masalah ke-28, menolak kebenaran yang ada pada orang lain. Masalah ke-29, tidak mengamalkan perkataan orang yang dianggapnya harus diikuti. Masalah ke-30, memilih perpecahan dan meninggalkan persatuan. Masalah ke-31, memusuhi agama yang benar dan mencintai agama yang batil. Masalah ke-32, mengingkari kebenaran yang ada pada orang yang tidak dicintai. Masalah ke-33, inkonsistensi mereka dalam menetapkan dan mengingkari. Masalah ke-34, setiap kelompok mengunggulkan dirinya sendiri tanpa yang lain. Masalah ke-35, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat haram. Masalah ke-36, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Masalah ke-37, menjadikan orang-orang alim dan rohib-rohib sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Masalah ke-38, mengingkari sifat-sifat Allah. Masalah ke-39, mengingkari nama-nama Allah. Masalah ke-40, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi yang dibacakan tadi yang kita simak itu adalah kesimpulan-kesimpulan daripada poin-poin yang ada yang pernah kita baca, yang pernah kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ke-40 yang tentunya masih berkait dengan masalah atau pembahasan sebelumnya, khususnya pembahasan atau masalah yang ke-38. Masalah 38
yaitu mereka menyimpang dalam menentukan sifat-sifat Allah. Kemudian yang ke-39 mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, menyimpang dalam menentukan nama-nama Allah. Lalu kemudian yang ke-40 mereka melakukan ta'til, yaitu peniadaan asma dan sifat Allah seperti yang dilakukan keluarga Fir'aun, at-ta'til ka qauli ali Fir'aun. Dan ini yang pernah kita sebutkan, bahwa pembahasan asma dan juga pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan bahasan tersendiri, dan juga para ulama menulis kitab-kitab tersendiri terkait dengan bahasan asma wa sifat ini. Namun alhamdulillah di sebagian waktu yang sebelumnya kita pernah membahas ya terkait dengan asma wa sifat, dan juga karena masalah ini penting dan juga masalah ini memerlukan fokus dan seterusnya, dan tentu memerlukan ulang dan ulang ya dalam bahasan ya. Semoga saja ke depan ada waktu untuk kita membahas khusus terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sebutkan bahwa 40 dari pembahasan ini, yang ke-40 at-ta'til, mereka melakukan ta'til. Jadi dari yang ke-38 lalu kemudian yang ke-39 adanya ilhad, menyimpang terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara menyimpang, ya tentu orang-orang jahiliyah ini memang sudah confirm menyimpang dari akidah yang sahih, yaitu akidah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, secara umum yang pernah kita sebutkan, al-ilhad itu menyimpang. Jadi apa saja penyimpangan terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk al-ilhad. Mau mereka menyimpang penyimpangan yang besar, misal mereka tidak mengakui adanya Tuhan, itu juga termasuk ilhad. Mau menyimpang yang agak ringan dengan menakwilkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu pun makna menyimpang. Jadi yang juga pernah kita sebutkan sebelum liburan ya. Lalu kemudian sekarang yang ke-40 beliau menyebutkan at-ta'til, yaitu mereka melakukan at-ta'til. Jadi at-ta'til ini bagian daripada al-ilhad, yaitu penyimpangan, bagian daripada penyimpangan. Namun at-ta'til ini adalah salah satu di antara penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam akidah terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-ta'til itu sendiri maknanya adalah meniadakan. At-ta'til maknanya adalah meniadakan, atau boleh juga mengingkari, Jadi attala yu'attilu ta'til. Jadi itu suatu yang tidak bergerak ya, suatu yang off ya, off maknanya tidak bergerak ya. Lalu kemudian kalau udah off, segala sesuatu udah tidak ada, kegiatan-kegiatan tidak ada. Jadi oleh karena itu cuti, libur itu kan bahasa Arabnya adalah utlah. Jadi liburan, cuti, utlah. Kenapa disebut utlah? Karena kegiatan off. Ya, tidak ada kegiatan di situ. Ya, kegiatan-kegiatan yang ada, yang seharusnya ada, itu ditiadakan. Maka utlah. Begitu juga dengan misal ada mesin yang tidak bergerak, tidak berfungsi, itu juga di bahasa Arabnya adalah at-ta'til, utl. Jadi utl, ta'til. Jadi tidak bergerak, jadi tidak berfungsi. Ya, begitu juga lah. Ini kita sebutkan karena makna bahasa dengan makna istilah itu ya tidak jauh-jauh. Makna bahasa, maksudnya bahasa Arab, lalu kemudian makna istilah yang kita bahas dalam asma sifat ini tidak jauh-jauh ya, untuk lebih memahamkan. Jadi ketika seorang itu at-ta'til, mentaktil, ini sifat orang itu mentaktil, orangnya disebut mu'attil, ya, orang yang melakukan sifat at-ta'til, meniadakan, meng-off ya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala,
ini disebut mu'attil. Jadi kalau banyak-banyak maka disebut mu'attilah. Jadi oleh karena itu mereka ketika meyakini sifat ini itu seolah-olah sudah meniadakan, itu meng-off, sudah tidak ada lagi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu level ta'til yang tinggi. Jadi ketika orang itu tidak percaya adanya Rabb, tidak percaya adanya Allah, itu sudah ta'tilnya tingkat tinggi. Maka masuk dalam kategori ilhad juga yang tadi kita sebutkan. Jadi iblis itu juga mu'attil. Lalu kemudian ateis juga mu'attil. Jadi ketika orang itu menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, maka ketika itu dia meniadakan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meniadakan zat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia sudah mentaktil Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya tidak ada, sifat-sifatnya tidak ada. Dan ini tentu ini taktil atau orang yang mu'attil yang tingkat tinggi. Ada yang tingkat rendah. Dan tingkat rendah ya mengakui adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah dia mengakui ya, namun tidak mengakui nama dan sifatnya. Wujudnya ada tapi tidak mengakui nama dan sifatnya. Padahal yang namanya wujud ya, yang namanya ada, zat yang ada itu pasti ada nama dan sifatnya. Kalau tidak ada nama dan sifatnya ya wujudnya apa? Wujudnya ya tidak ada jadinya ya. Wujudnya bahasanya hantu gitu. Hantu pun ada namanya, hantu kan? Ya. Nah, ini ada di antara mereka yang mengakui, meyakini ada Allah Subhanahu wa taala namun tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Nah, ini juga jenis ta'til, meniadakan, mengingkari. Lalu kemudian ada jenis ta'til yang lain, meyakini wujud Allah, meyakini sifat Allah, namun tidak meyakini nama Allah, namun tidak meyakini sifat Allah. Tidak meyakini sifat Allah. Jadi tadi yang ini mereka wujud Allah mereka yakini. Lalu kemudian nama Allah mereka yakini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq dan seterusnya daripada nama Allah. Namun mereka tidak meyakini sifat. Sifat Allah mereka tidak yakini. Jadi tidak ada sifat Allah. Jadi sifat Allah cuma satu, yaitu Allah bersifat qadim. Allah bersifat qadim. Qadim maknanya ada sebelum yang ada. Qadim maknanya ada sebelum yang ada. Maknanya lama, sudah lama ada. Jadi ada sebelum ada. Jadi Allah itu ada sebelum ketiadaadaan. Jadi itu sifatnya qadim namanya. Maka kita kenal juga dalam sifat 20 kan itu wujud qidam. Wujud qidam baqa, wujud ada. Qidam maknanya qadim. Qadim ya, qidam maknanya qadim, yaitu yang ada sejak lama, yang ada sejak sebelum tidak adanya apa-apa. Itu katanya jenis golongan seperti ini sifat Allah hanya satu saja, yaitu yang bersifat qadim. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain maka tidak ada. Maka mereka tidak yakini. Jadi kalau misal ada Ar-Rahman, zat Allah namanya Ar-Rahman. Sifatnya seharusnya ya, sifatnya kan rahmat. Rahmat, pengasih, penyayang. Yang Maha Pengasih kan namanya, sifatnya pengasih, penyayang. Kata golongan-golongan seperti ini, mereka menyatakan cukuplah kita tetapkan nama Allah saja. Adapun sifat-sifat rahmat dan seterusnya, maka ini kita tidak yakini. Karena sudah ada sifat tersebut. Karena kalau kita menyebutkan dan menetapkan sifat tersebut, maka kita ibaratnya menetapkan banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan apabila menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, maka ibaratnya kita telah menetapkan Tuhan-Tuhan selain Allah yang banyak. Ini logika sesat tentunya ya. Namun ada seperti ini, ada. Jadi orang-orang Mu'tazilah seperti ini. Ya, orang-orang Mu'tazilah zaman dahulu ya seperti ini. Ya, jangankan artinya kita tidak heran dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti ini ya, yang tidak meyakini adanya Tuhan yang disembah pun ada gitu ya. Apalagi yang jenis-jenis logika yang rusak seperti ini. Ya sudah pasti ada dan tentunya kita tidak heran.
Ini contoh ta'til yang ketiga ya. Kemudian ada ta'til yang lainnya, termasuk ta'til meyakini adanya Tuhan, wujud Allah Subhanahu wa taala, meyakini asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, namun meyakini sebagian sifat. Meyakini sebagian sifat. Ya, meyakini sebagian sifat maknanya menetapkan sebagian sifat, meyakini mengingkari, mentaktil, menafikan sifat-sifat yang lain. Nah, ini mungkin levelnya agak bawah sedikit daripada yang atas. Kalau yang atas tadi kita sebutkan sifat langsung totally dia hilangkan, dia nafikan, dia ingkari, dia taktil. Nah, ini yang datang selanjutnya adalah sifatnya dia tetapkan sebagian, tidak ditetapkan sebagian yang lain. Nah, ini kategori ini masuk Asy'ariyah, masuk Maturidiyah, masuk juga. Ya. Lalu kemudian kenapa disebutkan menetapkan sebagian sifat dan tidak menetapkan sebagian sifat yang lain? Ya, jurusnya adalah jurus takwil. Jurusnya adalah jurus takwil. Jadi ketika berhadapan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menurut mereka masuk akal, maka diterima secara langsung. Oh, kita imani. Nah, tapi ketika berhadapan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang konon menurut akal mereka tidak masuk, itu mereka takwil dengan alasan kalau tidak takwil nanti mengarah kepada sifat makhluk. Dan ini yang pernah kita sebutkan banyak contohnya ya, seperti istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Nah, ini menurut akal mereka ini tidak masuk. Macam-macam lah bisikan-bisikan akalnya kan. Allah memerlukan tempat lah, Allah diliputi tempat lah. Nah, berarti itu kan sifat manusia. Maka ketika menyebutkan istiwa, bayangannya kan duduk di atas kursi. Nah, kemudian diliputi oleh langit-langit. Ya seperti kita lah diliputi oleh ruangan ini. Nah, ini akal-akal yang sesat tentunya. Nah, oleh karena itu mereka dibayangi oleh akal-akal sesat ini, lalu kemudian ditiupi oleh syaitan dengan tiupan yang indah-indah. Cobalah selamatkan manusia daripada akidah yang sesat. Selamatkanlah mereka daripada akidah mujassimah, katanya kan. Nah, akhirnya kita-kita nih yang meyakini Allah istiwa di atas arsy-Nya sesuai dengan Al-Quran, dituduhnya kita mujassimah. Dituduhnya kita menjasadkan Allah Subhanahu wa taala. Dituduhnya kita sketsa ya, sketsa tubuh Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan tadi istiwa, menetapkan tangan, menetapkan kaki, menetapkan dan seterusnya daripada sifat-sifat yang konon tidak masuk akal bagi dia. Nah, caranya adalah mentakwil. Caranya adalah mentakwil, yakni memaknakan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala konon menurut mereka. Tapi pada hakikatnya takwil ini adalah takwil pada sifat ya. Pada hakikatnya adalah ta'til. Pada hakikatnya adalah ta'til. Karena ketika orang itu mentakwil, yaitu memaknakan dengan makna di luar makna aslinya, maka makna aslinya kita nafikan. Makna aslinya diingkari. Makna aslinya ditutup. Makna aslinya tidak berfungsi lagi. Nah, terus kemana ini? Kemana? Ya berarti ya mau tidak mau ya kita bilang dia ta'til, ingkar. Jadi seperti tadi istiwa menurut akal mereka tidak masuk, akhirnya harus ditakwil menjadi istaula, menjadi menguasai. Maknanya ketika kita membaca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ayatnya, maka ketika itu kita memaknai Allah menguasai arsy-Nya. Tidak lagi istiwa di atas arsy-Nya. Oke, istaula itu kan bahasa Arab. Istiwa pun bahasa Arab. Nah, sekarang yang kita atau yang mereka pakai adalah istaula. Nah, istiwanya kemana? Istiwanya kemana? Ke pocket kah? Atau dalam manakah? Begitu kan? Atau digembok kah? Atau memang ditutup langsung? Ya mau tidak mau apapun bahasanya ini taktil. Cuma saja mereka ini tidak gentle. Ya nih. Kalau yang tadi Mu'tazilah di atas, mereka gentleman. Tidak ada sifat itu, mereka bilang tidak ada. Ya udah taktil gitu kan, disuruh dibilang ingkar ya ingkar gitu. Tapi kalau kawan kita yang satu ini agak
Dia muter-muter dia kan. Muter-muter seolah pahlawan gitu, menyelamatkan manusia daripada akidah mujassimah yang mereka sebutkan begitu. Tapi ujung-ujungnya mengingkari, ujung-ujungnya meniadakan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama jugalah. Tidak ada maling yang mengakui dirinya maling, ya muter-muter saja alasannya gitu. Jadi mana istiwa ada apa tidak? Ada dalam Al-Quran, tapi maknanya adalah istaula. Jadi kita maknanya kemana? Ada, dimaknai saja istaula. Terus kemana nih? Itu saja muter-muter. Ya kalau tawaf itu cukup 7 kali putaran ya. Kalau mereka nih sepertinya tidak ada finishingnya, tidak ada ya, garis finishnya tidak ada. Ya terus tawaf gitu. Ini juga bermasalah. Jadi ahli takwil, mereka yang mentakwil dalam sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tidak, takwil itu sendiri maknanya adalah tafsir. Tapi ketika menafsirkan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam nama Allah Subhanahu wa taala yang bukan makna sesungguhnya, maka itu adalah bagian daripada ta'til. Kemudian juga ada jenis golongan lain yang juga termasuk at-ta'til adalah at-tafwid, adalah mereka yang mufawwid. Apa makna mufawwid? Jadi kalau kita urutkan tadi ya, meyakini wujud Allah, meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini lafaz sifat Allah Subhanahu wa taala, namun tidak meyakini makna sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan alasan at-tafwid. At-tafwid maknanya menyerahkan. Jadi ini agak agak tipis-tipis ya dengan yang terakhir tadi. Apa bedanya? Kalau yang tadi yang mentakwil ya, mentakwil itu kan maknanya menetapkan sebagian sifat, menafikan sebagian sifat yang lain dengan alasan mentakwil. Nah, kalau yang ini dia menetapkan nama Allah, dia tetapkan sifat Allah pun dia tetapkan semuanya. Ya kalau bedanya yang tadi kan sebagian dia tetapkan, sebagian yang lain tidak ditetapkan ya, dengan alasan takwil. Nah, kalau yang ini dia tetapkan semuanya sifat Allah, tapi lafaznya. Adapun maknanya, mereka beralasan wallahu a'lam. Kenapa mereka sebut wallahu a'lam? Ya karena hanya Allah yang tahu katanya. Maka karena dia serahkan semuanya, seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diistilahkan sebagai at-tafwid, menyerahkan. At-tafwid. Jadi berserah diri ya, menyerahkan. Maka orangnya disebut al-mufawwid. Jadi sifatnya, kelakuannya disebut tafwid. Jadi orangnya disebut mufawwid. Jadi paham ya perbedaannya ini ya. Jadi mufawwid itu adalah menetapkan lafaz daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia serahkan kepada Allah. Ini kalau kita melihat dari seluruh kelompok-kelompok ini seperti ini agak selamat ya. Tapi tidak, ini juga tidak selamat. Ini bagian daripada ta'til. Karena ta'til ini banyak cabang-cabangnya. Karena ujung-ujungnya adalah mengingkari. Jadi kalau ujung-ujungnya mengingkari apapun itu, maka masuk ke dalam kategori at-ta'til. Jadi kalau dah masuk kategori at-ta'til, masuk dalam kategori ilhad yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Jadi at-tafwid ini pun keliru, batil, sesat. Ya, kenapa sesat? Karena tadi kita sebutkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu terdiri daripada lafaz. Kemudian lafaz itu memiliki makna. Begitu. Jadi misal kita sebut Ar-Rahman, ya Ar-Rahman. Berarti Ar-Rahman nama Allah, kan? Zat Allah namanya Ar-Rahman. Sifatnya rahmah. Ar-Rahmah itu sifatnya. Maka sifat rahmah ini kan terdiri daripada dua ya. Ada lafaznya Ar-Rahmah, rahmatun gitu kan. Kalau kita tulis pun rahmatun, ini lafaznya. Kita tulis rahmatun lafaznya. Nah, maknanya apa? Maknanya rahmat ini.
Nah, bagi mufawwid, bagi orang yang at-tafwid menyerahkan tadi itu, kita serahkan saja maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah terlalu mendalamlah membahasnya, begitu. Ini ta'til dan kiaskan kepada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Misal turun, nuzul, Allah turun di langit, ya, ke bumi, gitu. Itu turunnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana maknanya? Ini katanya wallahu taala a'lam. Nah, ini dia macam-macam at-ta'wil, at-ta'til ya. Lalu bagaimana yang sahih bagaimana? Yang sahih adalah aqidatu as-salaf. Aqidatus salaf. Jadi kalau kita lihat tadi menetapkan wujud Allah, menetapkan nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya. Jadi lafaz kita tetapkan, maknanya yang diketahui ya, maknanya itu kita tetapkan. Itu kita tetapkan. Nah, yang tidak ditetapkan apa oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaifiyah, cara. Adapun maknanya itu ditetapkan, karena makna dengan cara ini satu yang berbeda ya. Makna dengan cara satu yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara istiwa yaitu beristiwalah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya kita yakini Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Berarti lafaznya ada istilah istiwa sifatnya. Lalu kemudian makna istiwa ini apa? Ya kita pahami makna istiwa adalah berdiam di suatu tempat yang tinggi, itu saja. Gitu kan? Lalu kemudian kaifiyah, bagaimana istiwanya Allah, ini baru kita tidak tetapkan, karena hanya Allah yang mengetahui. Cuma masalah orang-orang yang tadi kita sebutkan itu tidak memahami antara kaifiyah, cara dengan makna. Dipikirnya ketika menetapkan makna, lalu kemudian sudah otomatis itu menetapkan kaifiyah. Maka dari sini akalnya tidak karu-karuan. Jadi dia pikirnya ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu misal nuzul ya, turun di bumi, turun sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Lafaznya adalah nuzul, turun. Oke, lalu kemudian maknanya adalah apa makna turun? Makna turun adalah dari atas ke bawah. Kan itu makna turun, kan tidak mungkin dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu naik. Ini kita fahami maknanya, betul tidak? Kita fahami maknanya. Ini orang-orang yang tersesatkan tadi, itu akalnya sudah, konklusinya itu sudah keliru. Dipikirnya ketika kita menetapkan makna, itu sudah otomatis menetapkan kaifiyah. Itu tidak, kan lain itu. Jadi ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun yang bermakna dari atas ke bawah, itu kan kita tidak menetapkan kaifiyahnya. Bagaimana caranya? Walau alam. Itu yang walau alam. Tapi masalahnya adalah mereka ini menyatukan sesuatu yang tidak semestinya disatukan. Jadi harus difahami. Jadi ketika kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala turun dengan makna turun yang kita fahami secara bahasa, turun gitu ya, turun, secara otomatis sekali lagi tidak menetapkan kaifiyahnya. Lalu bagaimana, apa yang menjadi dalil kita? Karena kalau kita didesak juga nanti dibilang itu maknanya juga kaifiyahnya, turun ya turun, kan paham kita cara turun. Ya turunlah, gitu kan. Memang turun itu dari atas ke bawah. Lalu kemudian caranya ya terjunlah, apalagi begitu kan. Itu dari dalam otak mereka ya begitu, gitu kan. Tapi kita kan ini berbicara akidah. Maka berbicara akidah, ini kita harus kokoh, kita punya pendiriannya. Kokoh kita punya bahasanya kuda-kuda kita. Ya. Kalau tidak nanti dihantam-hantam oleh ahli mantik lah, ahli filsafat lah, ahli kalam lah. Akhirnya ujung-ujungnya oh iya ya, begitu. Ini kalau udah oh iya ya berarti menyerah dia, kalah dia. Jadi akidah salaf ini ada akidah yang paling kokoh ya, paling kokoh dia. Karena berdasarkan dalil. Jadi menetapkan makna bukan berarti menetapkan kaifiyah, cara, tidak.
Ya, karena menetapkan makna, menetapkan lafaz, lalu kemudian menetapkan makna, ini adalah cara yang selamat agar tidak jatuh ke dalam ta'til, yaitu menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kita punya pembatas ya? Apa kita punya pembatas antara makna dengan kaifiyah? Apa kita punya pembatas? Ya, pembatasnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ini ayat masyhur ya, mereka juga pakai gitu kan. Kita juga pakai gitu. Karena memang ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Allah tidak serupa dengan sesuatu. Berarti kalau kita menetapkan makna, ya kita yakini dalam masa atau waktu yang sama Allah tidak serupa dengan sesuatu. Kita menetapkan istiwa dengan makna istiwa gitu ya. Tapi kita yakini dalam waktu yang sama Allah tidak serupa dengan sesuatu. Maka dengan meyakini Allah tidak serupa dengan sesuatu, maka keluarlah daripadanya kaifiyah. Keluarlah daripadanya cara. Karena kalau sudah kita berbicara cara, itu berarti kita sudah menggambarkan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Karena kalau sudah berbicara kaifiyah cara, itu kan lebih masuk ke situ, lebih masuk, lebih mendalam, lebih dan lebih, ingin mengetahui dan seterusnya. Jadi karena itu menetapkan lafaz, menetapkan makna, itu adalah akidah salaf. Jadi sekali lagi, menetapkan makna bukan berarti menetapkan kaifiyah. Bagaimana dalilnya? Ya dalilnya tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kalau tidak menetapkan makna, itu pasti jatuh antara kelompok-kelompok yang tadi. Imma menafikan sifat secara keseluruhan, imma menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat yang lain, imma at-tafwid dengan ujung-ujungnya wallahu taala alam, yaitu mentafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang mentafwid ini dan juga sebagian kelompok yang tadi kita sebutkan itu keliru pahamnya ketika membaca wa minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, di dalam surah Al-Imran itu ya, di awal-awal surah Al-Imran. Jadi hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi Al-Qur'an itu berisi ayat-ayat antara dua ayat muhkam dengan ayat mutasyabih, muhkamat dan ayat mutasyabih. Hunna ummul kitab maknanya yang muhkam, yang sudah jelas. Ya, ayat-ayat yang sudah jelas itu yang paling banyak di dalam Al-Qur'an, yang paling banyak. Lalu kemudian sebagian saja yang mutasyabih. Yang mutasyabih, maksudnya mutasyabih ini yang tidak diketahui. Jadi ketidakketahuan seseorang terhadap suatu ayat ini tidak secara mutlak. Kadang bagi fulan itu sudah jelas sekali, bagi fulan rupanya tidak jelas. Bagi fulan setengah jelas, bagi fulan full jelasnya. Maka mutasyabih, maknanya ketidakjelasan itu tergantung orangnya. Tapi pada umumnya ayat-ayat Al-Quran itu lebih banyak muhkam, lebih banyak yang sudah jelas. Nah, mereka-mereka di dalam bab asma sifat ya, itu memasukkan ayat-ayat sifat itu ke dalam mutasyabih. Ayat-ayat sifat mereka memasukkan ke mutasyabih. Jadi tadi kita sebutkan ayat kan dibagi dua ya, ada ayatul muhkamat, ada yang mutasyabihat. Sedikit saja yang mutasyabihat. Hunna ummul kitab wa ukharu, maka dipakai kalimat wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya maknanya menunjukkan sedikit, itulah yang mutasyabihat. Cuma masalahnya adalah mereka-mereka tadi itu memasukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ke dalam ayat-ayat mutasyabih. Nah, itu dia, ayat-ayat mutasyabih. Kenapa mereka memasukkan ayat-ayat mutasyabih? Karena masih mereka memakai cara ta'wil lah, masih memakai cara tafwid lah, begitu. Jadi ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat, sebagian ayat sifat Asy'ariyah, Asy'ari, Maturidi gitu ya. Ini tidak masuk akal. Berarti ini langsung dia tembak
ini ayatnya mutasyabih. Berarti ayatnya masih tidak jelas. Karena ayatnya kategori tidak jelas, maka kita cari kejelasan yang sesuai dengan akal. Dicarilah dia kejelasan menurut mereka sesuai dengan akal mereka. Maka masuklah dia ke dalam perangkap at-ta'wil yang tadi ujung-ujungnya adalah at-ta'til. Itu dia. Maka menganggap ayat Al-Quran, ayat-ayat sifat mutasyabih ini keliru besar. Keliru besar. Jadi oleh karena itu, bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini? Jadi kalau tauhid lagi-lagi ya, dia membaca sifat Allah lalu kemudian mengatakan ini mutasyabih. Karena dia mutasyabih, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini at-tafwid yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau aqidatus salaf membaca sifat-sifat Allah itu bukan mutasyabih. Dia muhkam. Kenapa disebut muhkam? Karena lafaznya jelas, maknanya jelas. Terus mau dibilang mutasyabih. Yang namanya mutasyabih kan yang tidak jelas maknanya. Mungkin juga lafaznya memerlukan pencarian makna. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah aqidatus salaf menyatakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala muhkam. Kenapa disebut muhkam? Karena lafaznya jelas, maknanya jelas. Nah, lagu kemudian kaifiyahnya ini. Kaifiyahnya. Kalau kaifiyahnya kan kita tidak masuk di situ tadi di awal kan. Kalau kaifiyahnya maka kita tidak masuk di situ. Kalau mau disebut kaifiyah Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat yang mutasyabih, maka silahkan saja. Karena dia tidak jelas, karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu, maka akidah kita pun kaifiyah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita tafwid, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari segi lafaz dan makna itu tidak mutasyabih, itu muhkam. Jadi karena itu memasukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kategori ayatul mutasyabihat hanya adalah keliru. Ya, kenapa keliru? Karena ini adalah perbuatan orang-orang yang tadi, yang menyimpang tadi. Imam Mu'tazilah lah, Imam Jahmiyah lah, Asy'ariyah, mutakallimin, ahlul kalam yang tadi kita sebutkan contoh-contoh kelakuannya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu sekali lagi bahwa aqidatus salaf ini tentu jauh berbeda dengan akidah ahlul jahiliyah. Karena ahlul jahiliyah adalah mereka yang mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana atau sebanyak mana taktil mereka kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sedekat itulah mereka kepada jahiliyah. Karena tadi kita sebutkan contoh-contohnya kan tidak sama level-levelnya taktil ini. Kan ada yang menafikan Allah Tuhan, itu udah lain ya. Lalu kemudian menafikan sebagian, menafikan seluruhnya, dan semuanya itu level-levelnya lain. Maka sejauh mana atau sebanyak mana tingkat penafian mereka, tingkat ta'til, pengingkaran mereka, maka sedekat itulah mereka dengan ahlu al-jahiliyah. Oleh karena itu yang selamat adalah aqidatus salaf yang tadi kita sebutkan, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meyakini lafaznya, meyakini maknanya, namun menjauhkan diri daripada sifat-sifat atau keyakinan-keyakinan yang merusak akidah asma was sifat. Dan yang pernah kita isyaratkan sebelum liburannya, sebelum cuti waktu itu, bahwa keyakinan-keyakinan yang merusak akidah asma was sifat diantaranya adalah at-ta'wil yang tadi kita sebutkan. At-ta'wil ini maknanya adalah mentafsir atau memaknai makna sifat Allah Subhanahu wa taala yang bukan dengan maknanya, yang bukan dengan makna aslinya, ya dengan akal-akalan tentunya ya. Nah, ini yang paling banyak di negeri kita, yang paling banyak karena yang dipegang oleh Asy'ariyah, Jadi oleh karena itu at-ta'wil ini adalah hal-hal yang merusak akidah, merusak ada pada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sahih adalah ketika berhadapan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya sudah saja yakini itu, kemudian imani, lalu kemudian buang jauh-jauh yang namanya takwil, buang jauh-jauh yang namanya gambaran-gambaran
Allah Subhanahu wa taala bersama sama dengan makhluknya dan seterusnya. At-ta'wil. Lalu kemudian selanjutnya adalah at-takyif. Yang merusak at-takyif. At-takyif dari kata kaif ya, kaifiyah, kaif. Ya juga dalam bahasa kita di sini kaifahaluk begitu kan, itu menunjukkan kita bertanya bagaimana keadaanmu, bagaimana kamu dan seterusnya. Itu at-takyif itu pun termasuk bagian daripada yang merusak akidah asma wa sifat, yaitu membagaimanakan. Membagaimanakan maksudnya di sini adalah membuat cara-cara bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, membuat cara-cara untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu takyif. Contohnya tadi nuzul, turun. Turunnya Allah Subhanahu wa taala pelan. Itu kalau udah sebut itu kan cara itu turun kan? Bagaimana? Kok tahu bagaimana cara pelan-pelan turun Allah bagaimana? Ya kan tidak mungkin Allah itu tergesa-gesa. Gitu kan, cepat-cepat gitu kan, dia pelan-pelan. Berarti akalnya. Ada juga yang lainnya, begitu kan? Maka membuat cara-cara tersendiri untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu namanya at-takyif. Itu namanya at-takyif. Jadi karena itu kita harus jauhkan. Nah, permasalahannya adalah orang yang takwil yang pertama tadi ya, yang memaknai makna sifat yang bukan makna sesungguhnya, itu sebelumnya itu sudah pasti mereka terjangkiti oleh penyakit takyif ini, gitu kan? Tidak mungkin seorang tiba-tiba langsung mentakwil, mustahil itu. Ibaratnya tidak mungkin ada api tanpa ada asap, tapi adalah gas langsung tidak ada asapnya ya. Jadi ada sebab ada akibat gitu, ada sebab dan ada akibat. Ini orang-orang yang mentakyif membuat cara-cara untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang mentakwil itu sudah pasti mereka terjangkiti oleh penyakit ini terlebih dahulu. Oleh karena itu baru dia mentakwil. Itu jahatnya, maksudnya rusaknya seperti itu. Jadi mereka mustahil akan mentakwil sifat-sifat Allah sebelum ada dalam otaknya bayangan at-takyif. Pasti ada bayangannya cara-cara gitu kan. Cara-cara, lalu kemudian muncullah alasan-alasan gitu kan, yang indah gitu, untuk konon menyelamatkan manusia daripada mujassimah, gitu. Jadi itu dia. Jadi ketika berbicara istiwa, Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Aqidatus salaf aman-aman saja dia, betul tidak? Karena sudah di awal meyakini, mengimani, begitu kan? Selesai masalah, begitu. Tapi mereka tidak baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, otaknya udah main-main kemana-mana, begitu kan? Ke ars lah main otaknya, begitu kan? Ke kursi lah main otaknya. Lalu dia kalau dia rajin tengok-tengok movie pun lebih dahsyat lagi gambaran-gambarannya kan? Ya. Dan seterusnya. Akhirnya ini kita tidak sesuai nih. Karena Allah nanti kalau kita tetapkan Allah istiwa sesuai dengan makhluk seperti makhluknya. Ibaratnya kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka oleh karena itu kenapa sahabat-sahabat Nabi SAW itu tidak jatuh ke dalam takyif, takwil dan seterusnya daripada akidah sesat dalam asma sifat, karena jiwa mereka suci, murni, tulus, ikhlas. Tidak ada zaman-zaman dahulu dia pernah baca apa begitu kan, tengok apa begitu, tidak ada. Murni hatinya, bersih otaknya begitu, sehingga baca ayat itu dibacakan oleh Rasul, selesai masalah, iman, aman, tentram, sejahtera mereka. Tapi karena sudah banyak penglihatan yang macam-macam gitu ya, otaknya pun main-main, akhirnya ya sudah masuk kepada takwil. Jadi takwil itu pada hakikatnya diawali oleh takyif. Jadi takyif, membagaimanakan, yaitu membuat cara-cara untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada yang namanya tamtsil. Tamtsil ini dari kata misal.
memisalkan, tamthil. Ada juga yang mirip namanya tashbih, mengumpamakan. Nah, ini tamthil dengan tashbih, nah, ini mirip-mirip. Namun ya ada tentu perbedaannya. Tamthil itu kan memisalkan, mengumpamakan pun boleh. Tapi apa perbedaan antara tamthil dengan tashbih? Nah, ini padahal sama-sama mengumpamakan ya. Allah seumpama ini. Bagaimana Allah istiwa? Allah istiwa seperti, kalau udah sebutkan seperti berarti masuk ke tamthil ataupun tashbih. Gitu. Bagaimana tangan Allah? Kan Allah sebut dirinya punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Tangan Allah seperti, udah seperti berarti tamthil. Cuma perbedaannya tamthil dengan tashbih. Kalau tamthil ini menyebutkan perumpamaan, mengumpamakan, memisalkan sifat-sifat Allah dari seluruh sisi, dari seluruh sisi, dari seluruh segi. Tapi kalau tasbih itu mengumpamakan, menyebutkan permisalan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengumpamakan dari sebagian sisi, dari sebagian sisi. Ya contoh misalnya Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Contoh saja ya, berbicara. Ya memang Allah memiliki sifat kalam ya. Tapi bagi mereka yang meyakini adanya tamthil, dia mengatakan berbicaranya Allah seperti berbicaranya saya. Exactly katanya. Memang inilah dia. Kalau udah menyebutkan seperti dalam bab tamthil, mana dari semua sisi berbicaranya Allah seperti berbicaranya dia. Suaranya, intonasinya, bahasanya, apalagi gerakan-gerakannya, dan semua dari semua sisi, itu namanya tamthil. Maka mengumpamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari semua sisi. Tapi kalau tasbih dari sebagian sisi. Dia sebutkan cara bicara Allah adalah seperti bicara saya tapi gerakannya saja. Misal, maka dari gerakannya itu saja yang menyerupai, yang lainnya suaranya tidak dan seterusnya tidak begitu. Tapi misal kalau dia sebut lagi misal berbicara Allah itu seperti berbicaranya saya tapi suaranya saja. Nah, kalau dia sebut sebagian saja maka itu namanya tasbih. Itu namanya tasbih. Tapi dua-dua dalam bahasa kita maknanya mengumpamakan ya. Mengumpamakan, memisalkan. Itu dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu dibedakan antara perbedaan yang tadi. Kalau satu at-tamthil menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya dari semua sisi. Tapi kalau tasbih menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sebagian sisi saja. Itu jadi kita dah sebut-sebut takwil, takyif, tamthil, tashbih. Lalu kemudian ya lagi kita sebut tafwid. Kita sebut tafwid. Tafwid menyerahkan, yang tadi dah kita sebutkan di awal, menyerahkan. Menyerahkan maknanya menyerahkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginya sifat-sifat Allah ini adalah ayat mutasyabihat yang tidak jelas, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi mereka menyebutkan ketika ditanya apakah Allah itu istiwa apa tidak, dengan serta-merta meyakinkan dirinya untuk selamat dan seterusnya, konon dengan mudah langsung menjawab wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Bagaimana? Apakah Allah turun ke bumi? Wallahu alam juga. Bagaimana? Allah saja yang tahu. Allah saja, semua Allah saja yang tahu. Bahasanya atau jawabannya. Ini namanya tafwid. Ini sepertinya agak-agak selamat ya, tapi rupanya tidak juga. Rupanya tidak juga. Ini agama kita sudah jelas ya, hitam-hitam, putih-putih, sudah jelas. Tidak ada yang abu-abu. Tidak ada. Harus jelas. Jadi dari itu hal-hal seperti ini harus kita ketahui supaya kita tidak terjerumus ke dalam perangkap-perangkap. Jangan-jangan di luar sana karena kita tidak ada ilmu, rupa-rupanya yang takwil itu yang masuk kepada kita, akhirnya kita ikut. Rupanya yang tafwid ini yang ini akhirnya kita ikut. Itu tentu tidak. Lalu kemudian kalau kita tambah lagi, selanjutnya adalah at-tajsim. At-tajsim.
Ya, at-tajsim dari kata-kata jisim. Nah, namanya jisim kan jasad. Nah, oleh itu bahasa kita kan jasmani. Ada jasmani, ada rohani. Nah, itu jisim. Jadi jisim ini adalah akidah. Akidah yang mensketsa, menjasadkan bentuk-bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang selalu ada apa tidak orang seperti ini? Ada. Nah, tapi masalahnya adalah kita ini biasanya sebagai bahan pelipu lara ya untuk mereka-mereka. Maksudnya kita dituduh menjasadkan, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada akidah sebagian orang yang menjisimkan, menjasadkan Allah, yaitu menjasadkan, membentuk jasad tubuh bagi Allah, bagi sifat-sifat Allah. Jadi Allah menyebutkan dirinya memiliki tangan, dia bayang-bayangkan gitu kan, tangan Allah itu bagaimana bentuknya, begitu. Jadi ini dia penyakit-penyakit. Lalu kenapa kita disebut oleh mereka yang tidak paham ya, kenapa kita disebut mujassima? Jadi at-tajsim itu kan kelakuannya, fiilnya, perbuatannya. Orangnya yang membuat tubuh, menjasadkan, menjisimkan sifat-sifat Allah namanya mujassim. Namanya mujassim, itu orangnya. Lalu kenapa kita disebut sebagai mujassim bagi mereka? Ya, makanya mereka menyebutkan bahwa itu lihat itu orang-orang salafi katanya. Kita disebut salafi. Ada kadang-kadang juga lihat orang-orang Wahabi. Kita disebut Wahabi. Itu lihat orang-orang kampung. Ya memang kita berasal dari kampung, ya orang kampung lah, apalah dia sebut lah. Lihat orang-orang itu. Dia tetapkan tangan Allah, kan? Dia tetapkan kaki Allah. Dia tetapkan mata bagi Allah. Dia tetapkan Allah itu istiwa. Ini kan kalau kita melihat mereka-mereka yang menetapkan tangan, menetapkan kaki, mata, itu bukankah orang itu disebut sebagai telah menjasadkan Allah? Nah, lalu ditambah lagi oleh dia. Kalau misal ada orang yang dicuri ya, dicuri atau dicoba untuk dirampok, dibunuh, tapi dia selamat. Lalu kemudian polisi bertanya, bagaimana rupa wajahnya, bagaimana matanya, sipit apa tidak? Disketsa kan? Akhirnya sketsa ini kan namanya mujassim ya. Ini kan menjasadkan. Bukankah mereka itu tidakkah mereka itu sama dengan ini ketika mereka menetapkan tangan, menetapkan mata, menetapkan kaki, betis begitu. Kan kalau ditanya, gimana? Ada betis Allah apa tidak? Ada betis, ada mata, ada tangan. Kan apa bedanya dengan tadi yang selamat daripada pembunuhan tadi ditanya siapa orangnya? Kan disebut juga matanya sipit, rambutnya keriting, tubuhnya tinggi, gitu kan, dan seterusnya. Itu kan menjasadkan. Ini apa bedanya? Inilah dia. Maka sebab itulah kita sebutkan mereka mujassima, yaitu menjisimkan, menjasadkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditambah lagi, betul apa tidak katanya? Betul kata jamaahnya. Ditambah lagi takbir katanya. Itu adalah pemanis-pemanis yang rupanya banyak menyesatkan. Jadi tetap kita kepada kaidah ya, tetap kita kepada kaidah. Kaidah kita kalau dah bab asma wa sifat itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena yang paling tahu tentang dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nabinya yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi kita sebutkan berupa mata lah, berupa betis lah, berupa turunlah, berupa tangan lah, itu semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabarkan oleh Allah. Lalu kemudian kalau mereka mengatakan kita menjasadkan, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala atas dasar menyebutkan bagian-bagian bahasa tubuh yang tadi, maka dari satu sisi ya mungkin saja menjasadkan, karena kita sebut part bagian daripada jasad, bagian daripada tubuh. Kalau dia sebutkan itu sebagai menjasadkan ya tak masalah, karena itu adalah bagian daripada tubuh. Tapi tidak itu maksudnya. Jadi menjasadkan adalah tubuh full. Jadi menjasadkan maknanya adalah jasad jisim.
Tidak hanya jasad, karena yang namanya sketsa kan kalau hanya bagaimana rupa matanya, sipit, lalu kemudian tukang sketsa itu hanya sebut mata saja, dicari mata sipit, ini kan tidak demikian. Jadi pasti dia akan lengkapi mukanya, itu tidak. Nah, itulah dia menjisimkan. Ini bagi manusia, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ya tidak demikian. Kalau disebutkan misal gara-gara kita sebut tangan saja kemudian menjisimkan, ya silakan saja menyebutkan kita sebagai mujassimah. Tapi tidak begitu maksudnya mereka. Jadi mereka adalah menggambarkan tubuh kesatuan jasad jisim. Itu yang mereka maksudkan. Maka sebab itu kita jangan mau masuk perangkap mereka. Jangan mau masuk perangkap mereka. Kalau kita disebutkan sebagai mujassim, kalau Anda menyebutkan gara-gara saya menyebutkan Allah memiliki tangan, lalu kemudian Anda menyebutkan saya ini mujassim, ya silakan saja. Tapi apakah itu Anda yang maksudkan? Ya tidak. Pasti mereka tidak maksudkan itu. Jadi karena itu bahasa kita ya di dalam menetapkan sesuatu sifat itu sesuai dengan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an. Jadi oleh karena itu ketika menyebutkan mata, karena ini ada nasnya ya. Mata dengan penglihatan lainnya. Penglihatan dengan mata, kalau mata kan matanya, penglihatannya ya penglihatannya. Tangan pun demikian. Jadi apa yang ada dalam nas itu kita sebutkan. Apa yang ada dalam nas kita sebutkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar. Maha mendengar. Namanya adalah Maha mendengar. Sifatnya apa? Sifatnya mendengar, betul tidak? Yang namanya mendengar, tentu konsekuensinya adalah ada alat pendengar, itu tidak? Ada alat pendengarnya. Maka kalau manusia nama alat pendengarnya adalah telinga. Tapi kita tidak bisa menetapkan Allah memiliki namanya telinga. Kenapa? Karena tidak ada nasnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, alat pendengar pasti ada. Karena mustahil ada mendengar lalu kemudian tidak ada alat untuk mendengar. Maksudnya pendengaran alatnya itu. Apa namanya? Itu kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Kalau kita namanya telinga. Ya, tapi yang jelas Allah itu Maha mendengar dan memiliki pendengaran. Cuma masalahnya adalah mereka memaksa kita untuk itu. Kamu kan menetapkan Allah mendengar, begitu kan? Lalu kemudian itu kan kamu menetapkan Allah memiliki telinga, lalu kemudian ada mata, ada tangan, ada kaki. Ini udah jadi dah ini. Semua ada wajah lagi, gitu kan? Sudahlah, ini kurang rambutnya. Itu dia. Jadi kita jangan mau dipaksa oleh pemahaman mereka. Jadi tetap kita punya kaidah bahwasanya dalam bab ini lain kita tidak boleh kita melebihi daripada garis tersebut, yaitu garis Al-Quran dan garis As-Sunnah. Jadi apa saja yang disebut oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai nama dan sifat Allah, maka itu kita tetapkan. Adapun yang tidak, maka kita tidak tetapkan. Adapun kalau ada kemiripan gitu kan, mirip-mirip, maka ini kita sebut wallahu ta'ala alam, karena kita tidak menjumpai dia di dalam Al-Quran. Jadi oleh karena itu kalau ditanya, berarti antum menetapkan Allah itu jasad apa tidak? Itu katanya. Allah itu berjasad apa tidak? Tadi kan menyebutkan kalau tangan itu jisim, berarti aman-aman saja kan? Ini sekarang pertanyaannya, Allah itu jasad apa tidak? Jisim memiliki jasad, memiliki jisim apa tidak? Kalau mereka bertanya Allah memiliki tangan sebagai jisim, kalau disebutkan jisim jasad, bagian daripada jasad, kan kita aman jawabnya. Ya. Nah, itu kan dengan dalil tadi, atau kalaupun tadi disebutkan bagian daripada tangan ini adalah jisim pun tak masalah. Nah, tapi sekarang pertanyaannya tadi, apakah Allah itu memiliki jasad, jisim apa tidak? Ini serba salah jawabannya, betul tidak?
Kalau tidak menyebutkan Allah tidak memiliki jisim atau jasad, tadi dah kita oke tadi kan tangan, bagian tangan adalah bagian daripada jisim. Sehingga kalau kita tidak jawab tidak pun nanti takutnya bertentangan dengan jawaban yang awal kan. Gitu. Kalau menjawab iya juga, yang namanya jisim kan full bagiannya, bagian full. Ada dadanya, ada lehernya, ada itunya semua kan. Itu kalau berbicara jisim itu tidak. Oleh karena itu bagaimana yang sahih dalam bab ini? Yang sahih adalah ini kita sebut wallahu taala alam. Ya. Wallahu taala. Karena apa? Karena pertama kenapa kita sebut wallahu alam? Karena jisim, ya, jasad di dalam Al-Qur'an bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Tidak ada. Maka karena dia tidak ada, maaf, ini sesuai dengan kaidah kami, kalau tidak ada, tidak kita tetapkan. Selesai masalah. Karena kita berjalan dengan kaidah. Adapun Anda memaksa, ya cerita lain kan. Kita seperti berjalan di atas jalannya kaidah. Kalau tidak disebut sebagai nama dan sifat dalam Al-Quran, maka tidak sebut. Adapun tangan tadi ya karena disebut tangannya. Tapi kalau Anda memaksa itu tangan sebagai jisim, bagian jasad, ya kita terimalah untuk melancarkan darah Anda gitu kan. Tapi kalau bertanya apakah Allah memiliki jisim full gitu, ini kita tidak menjawabnya. Karena ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi selama kita berjalan di dalam kaidah akidah salaf yang benar, maka insya Allah kita akan kokoh ya di atas akidah ini. Jangan mau terperangkap, jangan mau dipaksa dan seterusnya. Jangan mau terperangkap nanti udah percaya diri akhirnya debat sana, debat sini. Itu keliru juga ya. Akhirnya melayani debat. Itu tidak sejalan dengan manhaj salaf juga. Yang namanya debat seperti ini ya, itu tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya itu memang sudah awalnya ngeyel, mau sepandai apapun ya, nanti ujung-ujungnya akan berakhiran masing-masing mengklaim dirinya menang. Ya, masing-masing mengklaim dirinya menang dengan jamaahnya masing-masing lah. Ya, ustadznya ini mengatakan, ustadz saya menang katanya. Ya jamaahnya dia. Kalau ini ustadz saya menang juga katanya, karena jamaahnya dia. Akhirnya tidak ada titik temu. Akhirnya ya udahlah, kita bertoleransi saja. Gitu ujung-ujungnya. Lagi itu jangan terperangkap dalam bab-bab seperti ini. Yang kita dituntut adalah mengilmui ya kaidah-kaidahnya. Maka dengan itu insyaallah biidznillah taala kita akan kokoh di atas manhaj yang benar. Lalu kemudian kita terjauh tentunya dari hal-hal yang merusak akidah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan akidah kita sampai akhir hayat kita sehingga Allah ridha kepada kita semuanya, dan juga semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk meyakini akidah salaf, akidah yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyelamatkan kaum muslimin dari segala macam mara bahaya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.